Lilis Arianti, saya merupakan salah seorang dosen Prodi Sosiologi Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan kode mata kuliah FISIP 221 dengan bobot 3 SKS. Sosiologi komunikasi mempelajari terkait bagaimana hubungan antara proses komunikasi dengan struktur, dinamika, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Mahasiswa diharap mampu memahami pesan secara verbal dan nonverbal dalam pembentukan opini publik. Dalam sosiologi komunikasi, teori-teori yang terdapat di dalam ilmu sosiologi dianalisis dengan praktik komunikasi, sehingga mahasiswa mampu melihat bagaimana fenomena komunikasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, baik secara lokal maupun global. Adapun CPL pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini ialah diharapkan mahasiswa mampu menelaah data digital atau big data didukung dengan aplikasi teknologi yang relevan. CPL kedua ialah mahasiswa mampu membangun komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, empati, dan tanggung jawab terhadap tantangan mengenai situasi sosial dalam dunia kerja. CPL ketiga diharapkan mahasiswa mampu membangun kecakapan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, serta mengedepankan empati dan tanggung jawab dalam memecahkan isu-isu sosial. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan teori-teori utama dalam sosiologi komunikasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengartikan hubungan antara struktur sosial, kekuasaan, dan proses komunikasi. Dan CPMK ketiga ialah mahasiswa mampu mengklasifikasikan peran media dalam membentuk opini publik dan realitas sosial. CPMK yang terakhir ialah mahasiswa mampu merancang analisis komunikasi berbasis pendekatan sosiologis terhadap isu sosial aktual. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengintegrasikan metode project-based learning, case method, diskusi kelompok, presentasi, dan analisis kasus. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif membangun pengetahuan, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta menghubungkan teori sosiologi dengan persoalan nyata yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku Burhan Bukin 2009 dengan judul Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Adapun referensi lain yang saya gunakan adalah salah satu hasil penelitian dari saya sendiri yaitu Lilis Arianti dengan judul Visual of Attraction, Media, Soft Campaign, and the Art of Pursuit, Muslimah to do Exercise. Pembelajaran ini saya rancang agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan analitis melalui kajian terhadap isu-isu aktual seperti perkembangan media digital, masyarakat cyber, pembentukan opini publik, budaya populer, disinformasi, serta berbagai perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial secara ilmiah. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital seperti video, artikel ilmiah, dan juga platform e-learning. Sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu membangun suasana kelas yang interaktif, kolaboratif, dan reflektif. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menghargai keberagaman perspektif, serta memiliki integritas akademik dalam setiap proses pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi, tetapi juga mampu menjadi lulusan yang berpikir kritis, adaptif terhadap perkembangan zaman,
serta mampu memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat. Berikut video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada sesi ke-7 dengan judul materi Cyber Community. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa ya sudah di pertemuan ke berapa? 8 UTS. Ini baru bangun tidur ini. Iya, kita masih pertemuan ke-7 ya, masih pertemuan ke-7 ya. Nah, untuk hari ini diskusinya sudah saya tampilkan di depan, tapi sebelum itu kita baca doa dulu ya, supaya yang ngantuk-ngantuk hilang ngantuknya ya, seperti Adira gitu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai berdoanya. Oke, tapi sebelum itu saya mau ngecek absensinya dulu ya. Kayaknya ada beberapa hari yang ada beberapa orang yang nggak hadir di sini ya. Kelasnya agak sedikit kosong. Oke, saya tampilin barcode aja ya untuk absennya ya. Oke, silakan di-scan untuk absensinya. Oke, sudah? Udah ya, udah absen semua ya? Oke, ini ada 7 orang yang nggak hadir ternyata. Ada kabar dari ketua kelas, Fasrah? Oh, nggak ada kabar. Mungkin ini ya, mungkin dikiranya ujian hari ini, padahal masih minggu depan ujiannya ya. Oke, absennya sudah. Karena tadi saya mengecek ada yang ngantuk, katanya pertemuan 8, seharusnya masih pertemuan ke-7. Kita buat yel-yel dulu, ya. Bisa ya? Siap sama yel-yelnya? Oke. Gini, yel-yelnya saya ada ice breaking namanya tepuk semangat. Udah tahu tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat ya. Ikutin saya ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke masyarakat cyber, materi minggu lalu ada yang ingat tentang apa? Tentang komunikasi, Bu. Komunikasi, iya, ada pengertian komunikasi dan juga jenis-jenis komunikasi. Ada yang mau respon kemarin minggu lalu tentang jenis-jenis komunikasi? Oke. Silakan. Kita udah bahas komunikasi verbal dan non-verbal, Bu. Oke. Di mana komunikasi verbal tuh komunikasi menggunakan suara, tapi yang non-verbal tuh yang tidak menggunakan suara. Oke. Oke, benar ya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang bersuara dan non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan suara. Misalnya komunikasi, saya sering bilang bahwa baliho itu juga komunikasi gitu ya. Dia ada simbol-simbol yang disampaikan di dalam hal tersebut. Nah, itu bagian daripada komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang sangat mudah kita mengerti, tetapi komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang sulit kita mengerti karena dia biasanya berbentuk simbol. Misalnya katakan lampu merah, dia itu ada warnanya kan, tapi dia bersuara nggak? Nggak ada suara, tapi kita tahu ketika merah itu berhenti, hijau itu jalan. Nah, itu bentuk daripada komunikasi non-verbal. Oke, sebelumnya sudah pernah baca tentang masyarakat cyber atau di RPS ada dicek kembali tentang cyber society. Ada yang buka-buka RPS atau ada baca-baca sebelum kita masuk materi ini? Belum. Nah, oke, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita pretest dulu ya. Saya mau lihat mungkin ada beberapa yang sudah tahu karena kan terkait masyarakat cyber ini, sebenarnya masyarakat cyber ini kita sendiri gitu ya. Kita adalah yang hari ini hidup yang dinamakan masyarakat cyber. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin kalian bisa respon. Oke, pretestnya sudah ada di @link. Silahkan dibuka @linknya. Waktunya 5 menit, hanya ada 5 soal. Silahkan dikerjakan.
Gimana tadi pengerjaan pretestnya? Ada soal yang nggak bisa dijawab? Ada. Ada. Apa pertanyaan apa misalnya? Tentang pengertian cyber. Oke. Cyber itu apa sih pengertiannya dalam bahasa Indonesia? Masih jarang dengar. Masih jarang dengar. Oke, kita lihat ya. Apa pengertian pada hari ini. Nah, oke, mungkin minggu ini agak loncat sedikit terkait masyarakat cyber ya. Oke, masyarakat cyber itu ada yang mau menanggapi atau mau melihat? Nampak nggak kalian ini? Nampak. Oke, ini ada dari beberapa tokoh mengatakan bahwa yang dinamakan masyarakat cyber itu adalah masyarakat yang hidup dalam ruang virtual tanpa batas geografis. Artinya netizen ya gitu ya. Netizen itu bagian dari masyarakat cyber nggak? Iya gitu ya, karena mereka itu kan nggak punya, oh ini diutuh gitu ya. Artinya mereka tuh nggak punya lokasinya gitu ya. Nah kita juga bagian dari masyarakat cyber itu sendiri. Nah mungkin kalian bisa baca sendiri, nanti file ini juga akan saya bagikan ke kalian terkait apa itu masyarakat cyber. Mungkin kalau kita bisa konklusikan apa itu masyarakat cyber itu adalah entitas yang menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik melalui teknologi digital yang saling terhubung. Nah, masyarakat cyber itu juga sangat ditandai dengan modernisasi dengan sekarang perkembangan gadget gitu ya. Terkait itu pengertian daripada masyarakat cyber. Nah, terus apa aja nih karakteristik masyarakat cyber? Ada mungkin satu orang yang mau baca apa itu karakteristik masyarakat cyber? Apa-apa aja? Nah, mungkin tadi yang seperti saya sebutkan bahwa mereka itu tidak mesti memiliki tempat gitu ya. Mereka tidak dibatasi oleh geografis. Nah, di sini juga dikatakan bahwa karakteristiknya ada tanpa batas dan ruang. Komunikasinya bisa dari mana saja gitu ya. Kalau masyarakat konvensional itu harus bertemu biasanya apa di kenduri gitu ya. Nah, kalau masyarakat cyber ini dengan kata lain masyarakat bukan modern juga ya, sekarang itu udah modern tapi ditandai dengan kehadiran teknologi itu sendiri. Nah terus dia sangat membutuhkan kepada mobile dan juga network ya, jaringan gitu ya, selalu terhubung secara real time. Nah itu juga karakteristik dari masyarakat cyber. Terus paperless, apa itu paperless? Nggak ada kertas, iya. Kan paper kertas ya, les nggak ada kertas. Artinya mereka kalau misalnya masyarakat zaman dulu itu cara mengirim suratnya itu pakai apa? Kertas. Pakai kertas. Nah kalau cyber community ini kayak mana kirim suratnya sekarang? Nggak ada. Masa nggak ada? Pakai gadget biasa atau nelpon gitu ya. Jadi paperless gitu. Masyarakat cyber itu nggak butuh lagi kepada kertas ataupun daun-daun yang kayak zaman Nabi dulu, nggak ada lagi tuh. Kok sekarang lewat WA biasa cut ya kayak gitu ya. Nah itu dinamakan paperless. Nah itu ciri-ciri masyarakat cyber gitu ya. Nah terus bersifat virtual dia ya. Hubungannya tanpa pertemuan fisik. Nah itu mungkin sering ya sekarang kita nge-zoom dan segala macam gitu ya. Nah berbeda yang seperti saya katakan tadi, kalau zaman dulu itu orang-orang bertemu harus di satu tempat. Misalnya mau nonton konser harus ke satu tempat. Kok sekarang walaupun nonton konser masih di satu tempat, tapi sekarang nonton konser pun ada yang online. Nah itu iya bisa di aplikasi dan segala macam. Atau buka puasa online. Udah pernah kejadian buka puasa online zaman pandemi mungkin dulu ya, ada tuh ya hal-hal yang seperti itu. Jadi kebanyakan ciri-ciri masyarakat cyber itu adalah bersifat virtual ya. Terus nah yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri, skalanya global dan juga kecepatannya sangat tinggi. Berbeda kalau zaman dulu itu agak lelet penyebaran informasinya. Dengan masyarakat cyber ini informasinya dalam per
detik, real time yang dibilang tadi ya. Jadi hari ini si Cut mau ngirim uang ke pacarnya, hari ini sampai gitu ya, detik ini. Itulah real time. Kalau dulu kan mesti dikirim ke lewat pos dulu ya kan. Itu ciri-ciri masyarakat tradisional. Tapi kalau cyber community nggak kayak gitu. Dek, kirim uang lu sikit gitu ya, langsung sabar bang, nah, langsung terkirim tuh. Nah itu ciri-ciri masyarakat cyber gitu ya. Oke, nah mungkin ini penjelasannya tadi mungkin udah kita singgung, tapi di sini ada beberapa pergeseran paradigma sosial yang tadi saya bilang bahwa masyarakat tradisional itu biasanya tatap muka, kalau di cyber itu biasanya bersifat virtual ya. Terus alirannya lambat. Kalau tadi misalnya kita contohkan kirim surat melalui pos itu kalau misalnya hari ini kita nggak ada uang, mau ngabarin ke mama di kampung, itu harus seminggu sebelum ini kita harus ngabarin. Kalau nggak hari ini kita lapar nih, kalau misalnya hari ini mak nggak ada lagi uang, nggak bisa kalau zaman dulu. Harus seminggu sebelum itu dikabarin gitu ya. Nah tapi kalau sekarang bisa nih, nggak ada uang langsung kirim sekarang bisa. Nah itulah ciri-ciri masyarakat cybernya, sangat cepat, real time dan cepat viral gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya nggak banyak kasus katanya, tapi sebenarnya banyak aja kasus karena nggak viral aja. Kalau sekarang apa itu viral, makanya main gadget atau kalian menggunakan gawai itu harus sangat dengan hati-hati. Makanya diperlukan yang dinamakan di situ ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi jangan asal-asalan nanti apa-apa masukin ke TikTok atau ke Instagram, viral, kacau sendiri gitu ya. Berurusan sama yang berwajib. Nah oke, mungkin yang lain-lain ada di bagian ekonominya. Kalau dulu konvensional, kalau sekarang itu bersifat digital atau marketplace. Ada yang mau kasih contoh nggak di bagian ini? Misalnya hari ini beli gorengan, Bu ada kris nggak? Sering nggak kayak gitu? Nggak bawa uang lagi. Nah itu ciri-ciri masyarakat cyber gitu ya, nggak ada bawa uang cash lagi. Dulu orang itu bawa uang banyak-banyak gitu ya dalam bentuk cash gitu ya. Kalau sekarang cukup bawa HP aja udah bisa kemana-mana gitu ya. Ke warung, bang ada kris nggak gitu ya? Pasti ada biasanya di warung sekarang. Nah itu juga menandakan masyarakat cyber gitu ya. Nah terus transaksinya, kalau dulu tunai dikasih uangnya 2 juta sampai setebal ini. Kalau sekarang nggak nampak lagi 2 juta. Tadi mana 2 juta itu? Pokoknya angkanya ada tertulis 2 juta tertransfer gitu ya. Nah gitu masyarakat cyber. Nah juga ada pendidikan. Kalau bagian pendidikannya, kalau dulu itu bersifatnya konvensional, itu kelasnya terpusat pada misalnya kayak kita hari ini mungkin masih berbentuk konvensional, tapi memang beberapa hal kita sudah melakukan hybrid juga. Misalnya ada kadangkala kita harus nge-zoom ya. Nah seperti itu ciri-ciri masyarakat cyber juga. Sejauh ini ada yang mau bertanya nggak terkait materi kita hari ini, yaitu cyber community atau masyarakat cyber? Ada? Ada Bu. Oke Puja silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Zahara. Izin bertanya Bu, yaitu apakah di era digital ini kita masih mudah terpapar oleh isu hoax? Ya. Sekian. Baik, pertanyaan Zahra sangat bagus terkait apakah di era digital ini kita sangat mudah terpapar oleh isu hoax. Jawabannya iya. Pada era digitalisasi orang-orang itu sangat mudah terkena ya dengan isu hoax, karena memang informasi itu datang dari mana saja dan ada beberapa orang yang tidak mampu memfilter atau menyaring informasi-informasi itu, akhirnya terpapar hoax. Ini mohon maaf kita bilang misalnya kayak mak-mak kita di kampung dengan Facebook dan segala macam itu kadang-kadang sangat mudah tuh terpapar dengan hoax. Makanya kadang-kadang dibutuhkan yang namanya pendidikan ya, supaya kita tahu oh ini informasinya benar, ini informasinya nggak benar gitu ya Puja ya. Jadi memang di era sekarang itu sangat mudah orang terpapar dengan isu-isu hoax. Mudah-mudahan sudah paham ya. Oke. Supaya kelas kita bersifat interaktif, kita buat kelompok dulu dan materinya terkait studi kasusnya sudah saya bagikan di grup. Nanti dibuat 3 kelompok, langsung dibuat 3 kelompok, lalu nanti per anggota kelompok mempresentasikan terkait studi kasus yang sudah saya bagikan. Oke, silahkan dibuat kelompoknya. Turun langsung ke TKP-nya, tapi kita bisa melalui
pasca bencana kita nggak Baik, gimana diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, terkait masyarakat cyber ada beberapa studi kasus yang tadi saya bagikan untuk kelompok kesempatan pertama saya berikan ke kelompok 1 untuk menganalisis studi kasus terkait penggalangan dana online ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menanggapi tentang menganalisis solidaritas digital dalam penggalangan dana online. Itu contohnya seperti pasca kejadian banjir di Aceh kemarin. Kita nggak mesti turun langsung ke tempat kejadian banjir, tetapi kita bisa mengirimkan bantuannya lewat dana via transfer atau lewat TikTok. Sekian kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, silakan Anissa untuk duduk kembali. Oke, baik teman-teman, itulah diskusi kita terkait cyber community ya. Tadi mungkin dari kelompok 1 sudah mempresentasikan bagaimana di era digitalisasi penggalangan dana itu nggak mesti dilakukan kayak zaman dulu lagi, misalnya harus berdiri di lampu-lampu merah. Sekarang bisa via online gitu ya. Nah, itu salah satu bentuknya terkait masyarakat cyber. Nah, untuk menutup materi kita hari ini, adakah satu orang yang mau mengkonklusikan terkait apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada? Ada, Bu. Oke, Icut, silahkan Cut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi pada hari ini yang dapat kita simpulkan mengenai materi cyber community, di mana itu merupakan kelompok ataupun komunitas yang membahas tentang manusia hidup di era digital, di mana kita berkomunikasi di era digital, bagaimana kita bertransaksi, serta kita memberi pemahaman di era digital. Namun di balik semua manfaat yang kita dapatkan, tentu ada dampak negatifnya. Ada bullying, ada hoax, serta kita sering salah paham terhadap orang-orang di sosial media disebabkan kita tidak memfilter informasi yang kita dapatkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Cut Adira yang telah mengkonklusikan materi kita hari ini terkait masyarakat cyber, bahwa memang di era digitalisasi sekarang cyber community itu ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin dampak positifnya adalah diberikan banyak kemudahan seperti yang kita sudah diskusikan dari awal tadi. Tapi dampak-dampak negatifnya juga banyak. Misalnya kayak isu hoax ya, yang seperti dikatakan oleh Cuk, dan juga cyberbullying. Oke, mungkin sekian pertemuan kita untuk pertemuan ke-7 ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan terkait proses pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada pertemuan ke-7 sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.